Oke. Nomor 1, gambar di bawah ini yang merupakan kurva terbuka. Kurva terbuka. Ya. Kurva ini kita nggak pelajarin. Ya. Kita nggak pelajarin. Tapi nomor 1 ini nggak ada jawabannya. Ya, nomor 1 ini nggak ada jawabannya. Nomor pilihan A, B, dan C itu kurva tertutup semua. Ya. Maksudnya kurva tertutup, ya dia nggak ada sisi yang putusnya. Dia bangun yang tertutup. Sisinya tertutup semua. Nah, itu kurva tertutup namanya. A, B, dan C. Ya. Soalnya dibuka semua ya. Yang Bapak foto kemarin di grup. Ya, yang ini. Ya, yang ini. Yang Bapak foto kemarin di grup. Ya, dibuka semua. Nah, yang D pun D putus tuh. Tapi itu bukan kurva terbuka. Ya. Itu bukan kurva terbuka. Itu kurva tertutup. Tetap tertutup. Tapi kurva tertutup tidak sederhana. Kalau A, B, dan C itu kurva tertutup sederhana. Kalau kurva terbuka gimana? Kalau kalau kurva terbuka, ya dia bentar, Bapak share screen dulu. Ya. Nah, kalau pilihan yang D kan begini, ya. Nah, begini. Ini kurva tertutup tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Karena di bagian sininya kan tertutup. Nah, di bagian sininya tertutup. Tapi di sininya putus nih. Putus. Jadi jadi ini kurva tertutup tidak sederhana. Nah, kalau kurva terbuka gimana? Ya gini aja. Kayak huruf U. Pokoknya putus dua-duanya, nggak ada yang ditutup. Nggak ada yang tertutup. Kalau yang D itu ada yang tertutup. Yang di bagian sininya tengahnya. Itu. Ya, jadi nomor 1 ini nggak ada jawabannya. Ya, nomor 1 ini nggak ada jawabannya. Karena pertanyaannya kan di kurva terbuka. Kalau kurva terbuka ya buka semua dia. Entah dia begini, begini, ya, begini. Ini kurva terbuka semua ini. Oke. Nomor 2, ya. Nomor 2, bentar. Kita loncat dulu deh. Kita loncat dulu ke nomor 3. Ya, kita loncat dulu ke nomor 3. Bangun di bawah ini yang dibentuk hanya dari garis-garis lurus. Hanya dari garis-garis lurus. Ya, cari aja yang lurus. Ya. Garis-garis lurus, lihat pilihan A. A itu ada lengkungnya. Ya, A itu ada lengkungnya. Ya, Quincy betul. Ya. Yang B juga ada lengkungnya. Kayak huruf D. D kapital. Nah, kalau yang garis-garis lurus berarti yang C, nomor 3. Ya. Yang C. Kalau yang D itu kayak bulan sabit ya. Ya, itu garis lengkung itu. Nomor 3 yang C. Ya, yang salah dibetulin ya, yang salah diperbaiki. Nomor 4. Nomor 4. Bentar. Soalnya nama bangun. Oke. Nama bangun di samping. Itu segi berapa tuh? Segi 6. Ya. Itu segi 6.
Ya. Kalau segi 6 berarti nama lainnya apa? Segi 6 yang D, heksagon. Ya, heksagon yang D, dodol. Nomor 4. Ya, nomor 4 yang D, heksagon. Segi 6 beraturan. Ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Ya, nomor 5. Sambil dilihat soalnya ya. Bangun di bawah ini yang merupakan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak nih, ya. Segi banyak tidak beraturan. Berarti kalau tidak beraturan, gini dulu. Yang dimaksud dengan segi banyak itu berarti dia tertutup semua, ya. Berarti dia tertutup semua. Itu yang dimaksud dengan segi banyak. Nah, tapi kalau misalnya segi banyak itu ada dua. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, bedanya apa? Kalau segi banyak tidak beraturan, panjang sisinya nggak sama. Panjang sisinya nggak sama. Ya. Nah, terus kalau segi banyak beraturan, itu panjang sisinya sama semua. Panjang sisinya sama semua. Nah, kalau yang bukan segi banyak juga, dia ada garis lengkungnya. Jadi kalau misalnya satu aja ada garis lengkung, itu bukan segi banyak. Ya, itu bukan segi banyak. Nah, jadi dari nomor 5 ini yang merupakan segi banyak tidak beraturan. Lihat, yang A. Yang A itu apa itu? Gambar persegi. Persegi panjang. Sebenarnya yang A itu kita buatnya persegi aja. Karena kalau persegi panjang itu juga jawabannya. Nah, Quincy, lihat yang C itu apa? Itu kan garis lengkung, bukan garis lurus. Kalau yang C itu bukan segi banyak, karena dia garis lengkung, sekalipun tertutup. Ya, sekalipun tertutup. Ya. Yang D, dodol, itu segi berapa? Segi 5. Segi 5 beraturan, berarti panjang sisinya sama semua. Yang C itu bukan segi banyak. Nah, sebenarnya jawabannya antara A dan B. Tapi kalau A gambarnya seperti itu kan persegi panjang. Ya kita buat persegi aja. Ya karena yang lebih kelihatan perbedaan sisinya itu yang B, bebek. Jadi yang merupakan segi banyak tidak beraturan, ya. Yang merupakan panjang sisinya tidak sama, ya, nggak sama semua itu yang B jawabannya, bebek. Ya, nomor 5 yang B. Oke. Ya, jadi nih, coba Bapak tanya. Ini ada gambar, 3 gambar A, B, dan C. Coba kalian tulis jawabannya di Zoom chat. Ya. Yang mana yang merupakan segi banyak tidak beraturan? Segi banyak tidak beraturan. Yang A, yang B, atau yang C? Segi banyak tidak beraturan. Dia tertutup tapi panjang sisinya nggak sama.
dia tertutup tapi panjang sisinya nggak sama. Oke. Yang lain? Kalau ada garis lengkungnya itu bukan. Oke. Yang lain? Yang bukan segi, yang sorry, yang merupakan segi banyak tidak beraturan. Ya, segi banyak tapi tidak beraturan. Ya, segi banyak tapi tidak beraturan. Wih, mantap. Oke, ini cuma salah satu dari yang udah jawab. Yang salah cuma satu orang, yang lainnya betul. Ya, segi banyak yang tidak beraturan itu yang mana? Yang C. Ya, yang C. Bukan yang A ya, bukan yang A. Oke, pertanyaan kedua. Hmm. Kalian tulis jawabannya di Zoom chat. Yang mana dari gambar di layar ini yang merupakan segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan. Huruf apa? A, B. Oke. Segi banyak beraturan itu berarti panjang sisinya sama semua. Panjang sisinya sama semua. Oke. Betul ya, betul semua jawabannya. Yang B, segi banyak beraturan. Ya. Panjang sisinya sama semua nih. Ini bangun persegi. Nah, berarti terakhir yang A ini gambar apa? Ini yang A ini gambar apa? Coba ketik di Zoom chat. Nih yang A ini gambar apa ini? Iya, lingkaran. Maksudnya di bangun segi banyak itu gambar apa? Merupakan apa dia? Apakah segi banyak? Apakah segi banyak beraturan? Ataukah segi banyak tidak beraturan? Ataukah bukan segi banyak? Nah, pilihannya itu. Nih pilihannya, Bapak tulis. Segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, atau bukan segi banyak. Nah, ini cuma Bapak balik doang nih pertanyaannya. Yuk, pilih di antara tiga itu. Oke, satu, dua, tiga, empat. Yuk, yang lain. Yang A itu merupakan apa? Segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, atau bukan segi banyak. Kita istirahat. Kita zoom sampai istirahat. Ya. One. Enrico, kamu salah ketik ya? Ya, oke. 5, 6. Oke. 6 nih. Baru 6 orang yang betul. Oke. Ya. Oke. Bapak tadi sudah jelasin ya. Yang A ini apa? Yang A ini merupakan bukan segi banyak ya. Bukan segi banyak. Jadi yang bukan segi banyak itu ya ini contohnya nih, lingkaran ya. Dia tertutup, tapi kan garis lengkung, bukan garis lurus. Lingkaran kan lengkung dia. Bukan kayak yang B nih, persegi, garis lurus. Ya. Jadi yang merupakan bukan segi banyak contohnya lingkaran yang A. Atau enggak sekalipun dia garis lurus tapi dia
Ini dia terbuka. Misalnya gini. Nah, gini misalnya. Ini bukan segi banyak karena dia terbuka. Terus ditambahin di sininya. Ada garis lengkungnya misalnya. Nih, ini tetap bukan segi banyak sekalipun dia tertutup. Karena apa? Karena ada garis lengkungnya nih di sini. Kalau ada garis lengkung, dia bukan segi banyak. Ya, itu. Ya, diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Oke, itu nomor 5. Ya. Kalau ada yang mau tanya, langsung aja tanya ya. Itu tadi nomor 5, sekarang nomor 2. Ini nomor 2. Nomor 2, bangun di samping merupakan, itu jawabannya yang A, kurva tertutup sederhana. Ya, kurva tertutup sederhana. Ya. Yang A jawabannya. Kita nggak belajar kurva. Ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Nomor 6, bangun di samping ini memiliki jumlah sisi sebanyak berapa? Ketik di chat jawabannya yuk. Nomor 6. Angka doang. Berapa sisi? Which Stanley, coba hitung lagi Stanley. Ada berapa sisi di situ? Ya, ada 5 ya. 5 sisi. Vanessa, hitung lagi, hitung Vanessa. Hitung yang benar ya. Ada 5 sisi di situ ya. Jadi ini merupakan bangun datar segi 5 beraturan atau nama lainnya apa? Pentagon. Ya, nama lainnya pentagon. Ya. Nah, nomor 6 sudah ya. Ini sebanyak 5 sisi tadi ya. Nomor 6. Nomor 6 masih bisa lah ini ya. Tuliskan perbedaan antara dua bangun di bawah ini. Coba. Bangun yang sebelah kiri itu bangun apa? Yang sebelah kiri. Bangun apa? Kan ada yang begini nih. Ini Bapak hapus dulu ya. Nih ada yang begini. Sama ada yang begini. Nah, tuh. Bangun yang seperti ini bangun apa? Yang Bapak lingkarin merah tuh. Yuk, coba jawab di chat. Oke, ya. Bangun segitiga siku. Ya, bangun segitiga siku. Nah, sekarang yang ini, yang sebelahnya. Ini bangun apa? Yang Bapak lingkarin warna biru. Oke, Anjas, good. Ya. Oke, Michelle. Stanley. Nggak ada segitiga sudut sama besar. Nggak ada itu. Segitiga itu cuma 4. Segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Nanti kelas 5 dikembangin lagi. Ada segitiga lancip, segitiga tumpul. Tuh.
Weh, Sarli langsung jawaban dia. Ya, oke. Gambar segitiga yang Bapak lingkarin warna biru ini segitiga sama kaki ya. Tadi yang pertama ini segitiga siku siku. Yang kedua segitiga sama kaki. Nah, perbedaannya apa perbedaan dari kedua segitiga ini? Oke, Sarli dua sisi. Oke, Quincy. Kalau kamu di siku-siku bicara soal sudut, di sama kaki harus bicara soal sudut juga. Jangan kamu malah ke sisi. Itu, ya. Kalau itu baru kelihatan perbedaannya. Kalau kalau kamu kan siku-siku kamu bicara tentang sudut, sudutnya 90 derajat. Tapi di segitiga sama kaki kamu bicara soal sisi, nggak ketemu, nggak ketemu perbedaannya di situ. Istilahnya sama aja begini nih. Apa perbedaan Michelle sama Gerald? Ya udah jelas beda, satu laki-laki satu perempuan. Tapi kalau misalnya gini, apa perbedaan Michelle sama si Clarissa? Oh, ini sama-sama perempuan, tapi perbedaannya apa? Oh, kalau si Michelle rambutnya panjang, kalau si Clarissa rambutnya pendek. Nah, itu kan kelihatan sama-sama bicara soal rambut, ya. Si Michelle bicara soal rambut, ya. Bahas si Michelle bicara soal rambut yang rambutnya panjang, bahas si Clarissa juga bicara soal rambut yang rambutnya pendek. Jadi jangan tanya apa perbedaan Michelle sama Gerald. Ya udah jelas beda, satu laki-laki satu perempuan. Nah, itu. Kalau kamu satu bicara soal sudut, satu bicara soal sisi, nggak ketemu, ya. Itu. Atau enggak dua-duanya bicara soal sisi, boleh, ya. Apa perbedaan Gerald sama Marcel? Nah, bisa tuh. Sama-sama laki-laki, tapi bedanya apa? Nah, kalau Marcel berisi, ya kan? Misalnya, ya, itu, ya. Jadi kalau perbedaan itu harus yang sama, bicaranya tentang hal yang sama. Kalau bicara soal sudut, ya bahasnya sudut. Kalau bicara soal sisi, ya bahasnya sisi. Kalau bicara soal rambut, ya berarti ya bahasnya rambut dua-duanya. Kalau bicara soal tinggi badan misalnya, ya bicaranya soal tinggi badan. Kalau bicara soal berat badan, ya bahasa tentang berat badan. Itu. Ya. Apa perbedaan Clarissa sama Michelle? Kalau kalau si Michelle rambutnya panjang, kalau si Clarissa badannya berisi, nggak nyambung, nggak nyambung. Kalau si Michelle bahas rambut, ya si Clarissa juga harus bahas rambut. Atau enggak kalau si Clarissa bahas apa berat badan, ke si Michelle juga harus bahas berat badan. Itu nggak nyambung kalau kalau beda, ya. Perbedaan segitiga siku-siku dan sama kaki, ya, dan segitiga sama kaki. Oke, Bapak tulis ya. Bapak tulis. Di sini ada dua perbedaannya. Kalau yang pertama segitiga siku-siku salah satu
Sudut. Mana nih? Sudutnya 90. Derajatnya gimana ya? Ya, derajat aja. Ditulis aja. Ya kalau kamu di HP Queen sih bisa. Kalau di laptop susah. Nah, terus yang kedua segitiga siku-siku. Oh, bentar. Ini segitiga siku-siku salah satu sudutnya 90 derajat. Sedangkan, nah ini kan bahas soal sudut nih. Sedangkan segitiga sama kaki, sudutnya gimana? Kalau segitiga sama kaki, segitiga sama kaki tidak ada, sudutnya tidak ada yang 90 derajat. Nah ini kita bahas soal sudut. Oke. Nah, perbedaan yang kedua, sisi. Sekarang kita bahas soal sisi. Segitiga siku-siku tidak memiliki sisi yang sama panjang. Sedangkan segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang. Ya. Nah, ini kita bahas soal sisi. Sorry, ini yang nomor satu diganti nih, yang di segitiga sama kaki. Sedangkan segitiga sama kaki memiliki dua sudut yang sama. Ya, memiliki dua sudut yang sama. Dua sudut yang sama yang mana? Ini, ya. Ini sama ini. Ini pasti sama. Kenapa? Karena kakinya sama. Itu, ya. Yang Bapak tandain warna biru, ini pasti sudutnya sama. Karena kakinya sama. Nah, yang beda tinggal yang atasnya doang nih, yang merah. Nah, itu beda. Ya. Oke, udah cuma dua doang perbedaannya. Ya. Ditulis ya. Rumah kamu mati lampu, Clarissa. Sian amat. Lobet nggak tuh laptop kamu? Ini udah berapa hari ini panas banget ya di luar ya. Sekalinya panas hujan. Eh, Misal aja sampai kipas-kipas nasi misal. Ngumpet misal, ngumpet di kolong meja, ngumpet-ngumpet. Tinggal setengah apa baterai laptop saya. Oke, kalau misalnya nggak cukup kasih tahu ya. Ya, kalau nggak cukup kasih tahu. Kalau setengah takutnya nggak cukup. Kancol enak panas-panas. Lu sono berjemur aja, sono Queen sih. Nah, tapi kalau panasnya masih jam segini sih nggak apa-apa sih. Masih sehat. Kalau jam 1 jam 2 baru udah penyakit. Oke, udah ya. Udah ditulis ya. Kita lanjut ke bahas yang tadi yang Bapak kasih di grup, yang Bapak ketikin di grup. Mana tadi? 10 nomor juga.
Ya kan ya, 10 ya. Ya, 10. Tentang pembulatan. Nah, ini juga Bapak ulang lagi nih. Bapak review ulang. Pembulatan masih ada aja yang lupa. Ya. Oke ya. Ini Bapak hapus. Semoga semuanya hadir ya. Hadir maksudnya bukan ikut Zoom doang. Tapi orangnya ada. Ya. Orangnya ada. Oke. Kita bahas yang nomor satu. Nomor satu Bapak minta sih. Ini kita baca deh. Ya. Bapak minta baca. Sekalian mau ngecek. Ada nggak orangnya? Nomor satu. Baca soal. Coba si Enrico dulu deh. Yo Enrico. Di unmute. 2,67 ditambah 8,216 sama dengan 2,7 dibulatkan menjadi 3. 8,216 dibulatkan menjadi 8 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 11. Oke. Betul. Ya. 2,67 ya. 2,67 ditambah 8,216. Jangan lupa ya. Caranya waktu itu Bapak ajarin ada 2. Yang pertama, cukup lihat satu angka setelah tanda koma. Nih, ya, setelah satu angka aja setelah tanda koma, apakah angka itu lebih dari 5, pas 5, atau kurang dari 5? Nah, itu. Kalau dia pas 5 atau lebih dari 5, tambahin 1 ke depannya. Tapi kalau dia kurang dari 5, coret aja semuanya. Nah, itu. Ya, lihat sekarang. 2,67. Hanya lihat satu angka aja di belakang koma. Angka 6. Angka 6 lebih dari 5. Berarti kalau lebih dari 5 gimana? Tambahin 1 ke depannya. Ke angka 2. Nah, jadi 2,67 kalau dibulatkan menjadi berapa? Jadi 3. Karena udah ditambahin 1 dari angka 6. Karena 6 lebih dari 5. Nah, ditambah 8,216. Lihat satu angka aja di belakang setelah tanda koma, angka 2. Angka 2 kurang dari 5, berarti gimana? Coret aja semuanya. Jadi hasil pembulatannya berapa? Ya tetap 8. Tetap 8. Ya, udah tinggal ditambah di jumlah 3 tambah 8 11. Ya, 11. Ya. Nomor 1 11. Ya, caranya seperti ini. Oke, lanjut. Nomor 2. Coba Bapak minta Kaila. Yuk Kaila di unmute. Kaila ada Kaila? Yuk. Nomor 2. Oke. 16,692 kurang 5,68 sama dengan, saya belum isi, Pak. Oke. Jangan di mute. Mana kamu nih? Kaila, Kaila. Where are you? Tunggu, saya hitung dulu Oh, ada. sekalian.
Oh, masih ada ya. Oke. Saya sekalian hitung dulu. Oke. Ayolah sekalian Bapak arahin. 16,92. Kamu buletin dulu. Sama dengan 17. Cukup lihat satu angka setelah tanda koma. Apakah lebih Iya. dari 5 atau pas 5 atau kurang dari 5? Saya biasanya kalau Hmm? yang lebihan dulu kayak gituin. 92 duanya di bawah 5 berarti nggak bisa dikasih ke 9. Berarti hasilnya 9 doang. 9 udah di atas 5 berarti bisa kasih 1 ke 16 sama dengan 17. Oke. Itu cara pertama yang Bapak ajarin waktu itu. Tapi Bapak sudah perbaiki. Karena nanti kalau ketemu angka seperti ini misalnya 14,48. Nah, ini berapa hasil pembulatannya? Ini kalau pakai cara Bapak waktu itu yang pertama, yang kayak kamu barusan, ini berapa? 15. Tapi ini salah nih. Ya. Nah, jadi cukup lihat satu angka aja setelah tanda koma. Ini. Cukup lihat satu angka. Apakah satu angka ini kurang dari 5 atau pas 5 atau lebih dari 5? Kalau kurang dari 5, coret aja semua langsung sampai 8 berarti dua angka ini coret. Jadi hasil pembulatannya tetap 14. Gitu. Nah, Oke. cara kamu itu cara yang Bapak ajarin waktu pertama kali. Dan itu sudah Bapak perbaiki. Sudah Bapak ralat waktu itu. Ya. Sudah Bapak ralat waktu itu. Bukan salah, ya. Tapi gini, inilah yang Bapak takutin kalau misalnya belajar pembulatan. Kenapa? Karena yang Bapak dapat dulu waktu SD di sekolah belum tentu sama ilmunya dengan kalian SD sekarang. Itu. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu kan berkembang. Ya. Jadi Bapak dulu waktu SD dapatnya kayak gitu. Makanya Bapak ajarinnya kayak gitu ke kalian. Dari belakang satu-satu, ya kan? Dari belakang satu-satu. Kalau misalnya dia lebih dari 5, tambahin 1 ke depannya. Kalau nggak bisa coret. Bapak dulu dapatnya kayak gitu. Nah, sekarang udah beda lagi ternyata ilmunya. Ya. Nah, jadi cukup lihat satu angka aja. Ya. Cukup lihat satu angka setelah tanda koma. Apakah angka itu lebih dari 5, kurang dari 5, atau pas 5? Oke. Gitu ya, Kayla ya. Jadi Iya. gak usah diurutin dari belakang, dari paling belakang. Gak usah. Cukup lihat sekali aja. Oke. Oke, coba 16,92. Dibuletin jadi berapa? 16,92 sama dengan dibulatkan menjadi 17. 17. Lanjut. Kurang 5,68. 5,68 sama dengan 6. 6. Oke, dah kurangin. 11 kurang 6 sama dengan 11. Oke, dah good. Sama ya, jawabannya sama kayak nomor 1. Oke, thank you Kayla. Ya. Nah, ditulis ya. Kalau yang belum atau yang salah diperbaiki. Ini nomor 2. Ya. Jadi hati-hati nih. Kalau yang masih ada di antara kalian yang ngerjainnya pakai cara kayak si Kayla tadi, nah itu takutnya nanti kalau ketemu angka yang nempet apa yang dempet-dempet nih 48 ya, 48, 49, 47. Nah, itu ntar bisa salah ya. Jadi jangan pakai cara itu lagi. Ya, jangan pakai cara itu lagi. Atau pakai caranya si Gerald. Kalau dua angka belakang koma batasannya 50. Kalau dia kurang dari 50 tambahin 1. Kalau lebih dari 50, kalau kurang dari 1, kalau kurang dari 50 jangan ditambahin. Tetap kalau dia lebih dari 50 ya tambahin 1. Jadi kalau satu angka di belakang koma batasannya 5. Dua angka belakang koma batasannya 50.
3 angka belakang koma batasannya 500. Itu biasanya cara-cara yang digunakan sama orang tua kalian biasanya. Kalau Bapak nggak tahu malah cara itu. Bapak taunya juga dari orang tua Bapak cara itu. Oke, deh ya nomor 3. Nomor 3. Ntar Bapak sambil cek yang ini. Yang videonya nggak aktif. Jadi kalau yang videonya nggak aktif siap-siap Bapak suruh baca. Feni. Ya Feni, di unmute. Feni ada Feni? Ya. Ada Pak. 3,56 dikali 8,48 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, itu kamu berapa? 4 dikali 9. 4 kali 8 atau 4 kali 9? 4 kali 9. Nah, takutnya itu salah kan jadinya. Ya. Pembulatannya salah jadinya. Nih. Oke. Thank you Feni ya. Nomor berapa nih? Nomor 3. Ya, nomor 3. 3,56 dikali 8,48. Nah, ini nih angka-angka yang tipis-tipis kayak gini nih yang ngeri nih. 48 itu tipis-tipis tuh. 49, aduh. 47 itu tipis-tipis tuh. Ya. Tipis-tipis maksudnya apa? Mendekati batasan, batasannya 50. Aduh, itu yang suka ngeri. Kalau caranya beda. Ya. Jadi cukup lihat satu angka aja setelah tanda koma. 3,56. Satu angka setelah tanda koma angka 5. Angka 5 pas 5. Berarti kalau pas 5 tambahin 1 ke depannya. Ke angka 3. Jadi 4 dikali. Ya. Cukup lihat satu angka aja. Setelah tanda koma angka 4. Kalau angka 4 kurang dari 5 berarti ya coret aja. Berarti 4 dikali 8. Itu kalau mau lihat satu angka. Tapi kalau misalnya kalau pakai lihat batasan, membulatkannya dengan lihat batasannya, lihat angka 48 ini kan ada 2 angka. Setelah tanda koma, lihat 2 angka itu lebih dari 50, pas 50 atau kurang dari 50. Ini yang tadi Bapak maksud. Kalau 2 angka, lihat batasannya 50. Kalau 1 angka, lihat batasannya 5. Kalau 3 angka, lihat batasannya 500. Nah, ini maksud Bapak tadi. Setelah tanda komanya. Ini 48 kurang dari 50. Ya berarti tinggal dicoret. Itu. Ya. Jadi mau pakai cara yang barusan nih yang lihat 2 angka atau yang lihat 1 angka sama aja. Tapi jangan lihat angka dari paling belakang. Dibulatkan dari paling belakang satu-satu. Jangan pakai cara itu lagi. Ya, jangan pakai cara itu lagi. Nanti takutnya kalian salah nanti. Ya. Oke, 4 kali 8 berarti 32. Ya, 32. Oke ya, yang salah diperbaiki. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Vanessa. Ya, Vanessa nomor 4, Vanessa.
27,62 bagi 6,823. 27,62 kan udah lebih dari 50, jadi kita jadi ditambahin jadi 28. 6,823 kan udah lebih dari 50, jadi kita jadi ditambahin ke jadi ditambahin ke 6. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi 28 bagi 7 sama dengan 4. 28 dibagi 7 sama dengan 4. 4. Good. Oke, sip. Betul, ya. Cuma tadi suara Vanessa putus-putus ya. Bapak maksudnya nggak terlalu dengar caranya. Yang 27,62 dengar, Bapak. Nah, yang 6,823 kamu bilangnya tadi batasannya itu berapa itu? Pendengaran Bapak 50 ya. Nih lihat, kalau di sini kan 3 angka nih. 823. Kalau 3 angka berarti lihat batasannya 500. Ya. Lihat batasannya 500. Kalau dia lebih dari 500 tambahin 1, betul. Ya. Jadi jangan 50 lihat batasannya. Ya. Karena dia udah 3 angka belakang koma. Ya. Sudah 3 angka setelah tanda koma. Ya, jadi dilihatnya full semuanya, semua angka setelah tanda koma. Ada berapa angka di situ? Nah itu. Kalau yang tadi yang 27,62 cuma ada 2 angka kan? Setelah tanda koma, ya berarti batasannya 50. Kalau yang 6,823 ada 3 angka, batasannya 500. Itu. Oke. Lanjut. Yang salah diperbaiki ya, yang salah diperbaiki. Nomor 45 sekarang. Nomor 5. Bentar, Quincy, bentar. Bapak mau ngecek dulu yang videonya nggak aktif. Norbert, nomor 5 Norbert. Norbert, nomor 5. Norbert lagi apa Norbert? Oke, Norbert nggak respon. Gwen, nomor 5 Gwen. Gwen Heidi. Yo Gwen. Ada Gwen? Oke, Gwen nggak respon. Iya ya, yang videonya nggak aktif tetap hadir ya. Jangan cuma masuk di Zoom doang. Nomor 5. Ya, Valen. Bentar. Bapak tahu kamu hadir. Walaupun kadang-kadang suka hilang. Bapak cek yang lain dulu. Jovana, yo Jov. Nomor 5 Jov. Di unmute. Jovana nomor 5. Baca. Tempat Yuk. tadi aku pergi.
Jadi nggak dengar. Ya, nomor 5. Baca, ya, soal yang tadi Bapak ketik di grup. Kita udah sampai nomor 5 bahasnya. Ya. Jangan di ini lagi. Ya, udah. Yang matematika kan Yuk, baca. 12 cm lebih dari 47 mm. Oke. Giovanna nggak tahu sampai mana dia. Giovanna nggak tahu kita lagi ngapain. Oke, nomor 5, Velin. Ya, Velin, di unmute. Velin. Oke, nggak ada. Niko, nomor 5, Niko. Nomor Ya. 5. Tunggu. Nomor 5. 12 cm lebih 47 mm. 12 tambah 4,7 sama dengan 16,7 sama dengan 17 cm. Oke, good. Betul. Ya, thank you Niko. Ya, jadi 12 cm. Bentar. 12 cm lebih 47 mm. Yang kita ubah dari belakang. Ya, milimeternya kita ubah ke sentimeter. Nah, dari milimeter ke sentimeter diapain? Tangganya. Tangganya gimana? Tangganya kan naik satu tingkat. Berarti kalau naik satu tingkat diapain? Dibagi 10. Nah, 47 yang milimeternya yang kita bagi 10. Ya, 47 milimeternya. Ya, 47 dibagi 10 supaya sama-sama sentimeter. Ini sama dengan 4,7 sentimeter. Udah sama-sama sentimeter, berarti kita tambahin dulu. 12 ditambah 4,7 sama dengan 16,7 sentimeter. Baru dibulatkan. Lihat satu angka di belakang koma, angka 7 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti ditambahin 1 ke depannya. Jadi 17 sentimeter. Itu. Ya, oke, nggak apa-apa Clarissa. 16 menit lagi habis baterainya. Ya. Oke. Oke ya. Ini nomor 5. Nomor 6. Nomor 6. Bentar. Valen. Dia Valen. Nomor 6. Di unmute. Valen. Oh iya ada. Nomor berapa, Pak? Nomor 6. 32 meter lebih 450 cm sama dengan 32 meter ditambah 4 meter lebih 50 cm sama dengan 36 meter lebih 50 cm sama dengan 37 meter. Oke, good. Ya. 32 meter lebih
450 cm. Nah, sentimeternya kita ubah ke meter. Tangganya naik 2 tingkat. Kalau naik 2 tingkat berarti dibagi 100. Ya. 450 dibagi 100. Berapa ini? 4,5 meter. Nah, udah sama-sama meter. Tinggal kita jumlah 32 ditambah bentar. 32 ditambah 4,5 sama dengan 36,5 meter. Baru dibulatkan. 36,5. Angka belakangnya pas 5. Berarti kita tambahin 1 ke depannya. Jadi 37 meter. Ya. Bentar Charlie, sabar. Oke. No, ditulis ya. Ditulis. Ini nomor 6. Nomor 6. 37 Quincy. 37. Ya, oke Clarissa. Bye-bye. Clarissa udah bye-bye aja dia. Oke ya, udah tulis ya. Lanjut kita nomor 7. Nomor 7. Quincy deh, yuk Quincy. 7. 15 kilogram lebih 73 ons. Caranya 73 bagi 10 sama dengan 7,3. 15 ditambah 7,3. 5 tambah 7, 12. Jadi 1 tambah 1, 22,3 sama dengan 22 kilogram. Oke. 15 tambah 7,3. 22,3 kilogram. Baru dibulatkan jadi 22 kilogram. Ya. Ini nomor 7. Ini nomor 7. Lanjut nomor 8. Charlie. Ya Charlie, 8. Tadi ada kamu barusan? Oh, ada. Yuk. Jaringan kamu nih, Charlie. 32. Lebih 550 gram. Dibagi 106. 32 ditambah 6 sama dengan 38 ons. Oke. Thank you, Charlie. Ya. Oke. Tapi sorry, Charlie. Nggak kedengeran suara kamu. Putus-putus. Nggak jelas jadinya. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu karena jaringan sih. Ya. Oke. 32 ons lebih
550 gram. Gramnya dulu kita ubah ke ons. 550 dibagi, kalau dari gram ke ons berarti tangganya naik. Naik 2 tingkat. Kalau naik 2 tingkat berarti dibagi 100. 550 dibagi 100 sama dengan 5,50. Boleh atau 5,5 aja juga boleh. Ya, sama aja. Ons. Nah, udah sama-sama ons berarti tinggal kita jumlah 32 ditambah 5,50 sama dengan 30. 2 tambah 5 7. 37,50 ons. Baru dibulatkan. Lihat satu angka setelah tanda koma angka 5. Pas 5 berarti tambahin 1 ke depannya jadi 38. Ya, 38 ons. Oke, si Clarissa udah masuk lagi ya pakai handphone. Iya. Thank you Clarissa. Ya. Oke, ditulis nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Ya, nomor 9. Siapa nih? Oh, ya. Yuk, Gwen. Nomor 9, Gwen. Panjang pita A dan B adalah 30,73 cm. Panjang pita B adalah 13,44 cm. Berapakah panjang pita A? 30 cm, 73 cm dibulatkan menjadi 30 cm. 13,44 cm dibulatkan menjadi 13 cm. Jadi 30 cm dikurang 13 cm sama dengan 8 cm. Udah, Gwen. Yang Bapak dengar cuma ini doang. Coba diulang caranya aja, Gwen. 30 cm, 73 cm dibulatkan menjadi 30 cm. 13 cm, 44 cm dibulatkan menjadi 14 cm. 13 cm. Jadi 31 cm dikurang 13 cm sama dengan 8 cm. Oke, good. Ya, 31 cm dikurang 13 cm jadi 18 cm ya. Dikurang ya. Kalau yang ini berarti pita A dan B. Kalau yang ini 13,44 ini pita B. Nah, yang ini baru pita A. Nah, tuh. Ya, yang ditanyakan pita A berarti panjang pita A dan B dikurang panjang pita B. Tapi dibulatkan dulu. Oke.
Oke, udah. Nomor bentar. Nomor terakhir ya, 10. Nomor terakhir 10. Siapa yang mau nomor 10? Raise hand, coba raise hand. Biar Bapak tahu. Raise hand. Nomor 10 siapa yang mau? Enggak ada. Eh, itu siapa nih? 2. Gue nama Quincy. Gwen udah barusan. Quincy deh. Yuk, Quincy. Berat Dino 15,78 kg. Berat Dika 2 kali berat Dino. Berapa berat Dika? Caranya 15,78 dibulatkan menjadi 16. 16 kali 2 sama dengan 32 kg. Oke, good. Ya, betul. Ya, jadi berat Dino dulu. Berat Dino 15,78 kilogram dibulatkan menjadi 16 kilogram. Nah, beratnya si Dika itu 2 kalinya Dino. Berarti beratnya Dika berapa? 2 dikali berat Dino berapa? 16. Jadi 2 dikali 16 sama dengan 32 kilogram. Itu. Oke, yang salah diperbaiki ya. Oke. Sudah? Oke, masih ada waktu 10 menit. Ada yang mau tanya enggak? Itu dulu. Ya, ada yang mau tanya enggak? Entah itu tentang pembulatan, entah itu tentang segi banyak. Karena cuma minggu ini doang nih kita belajar ini. Kita mengulang ini. Ya, minggu depan kita masuk tema 7. Tema 7 apa kemarin? Bangun datar. Ada yang mau tanya enggak? Coba kalau ada yang mau tanya silakan di chat dulu. Pas saya ketinggalan nomor 6 sama caranya. Oke. Nomor 6. Bentar. Soalnya apa tadi? 32 meter. Ya, nomor 6 nih. Yang 32 meter lebih 450 cm. Dari sentimeter ke meter Quincy, nah tangganya naik 2. Ya, 2 tingkat. Berarti kalau tangganya naik 2 tingkat berarti dibagi 100. 450 dibagi 100 sama dengan 4,50 meter. Nah, udah sama-sama meter berarti ditambahin 32 tambah 4,50 berapa? 36,50 meter. Baru dibulatkan 36,5 dibulatkan jadi 37 meter. Ini Quincy ya, nomor 6 ya. Oke. Bapak hari ini nggak ada dengar suara Yoten nih. Ya, udah selesai lagi kita bahas-bahasnya. Ya, besok aja deh, Yoten. Besok Bapak mau dengar suara kamu. Oke, ada yang mau nanya? Yuk. Masih ada waktu 5 menit. Ya, 10 menit, Deng. Tentang segi banyak atau enggak pembulatan.
Ya. Jadi di pembulatan ini banyak model soalnya ya. Banyak model soalnya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lagi sakit gigi. Giginya mau tanggal. Oke. Ya, Yotin. Besok udah sehat kok giginya. Jadi besok udah bisa ngomong. Ya. Oke. Bapak kasih soal ya. Bapak kasih soal. Kalian langsung jawab di Zoom chat. Kalian langsung jawab di Zoom chat. Yang benar boleh istirahat duluan. Ya. Yang benar boleh istirahat duluan. Artinya boleh langsung keluar dari Zoom. Ya, boleh langsung keluar dari Zoom. Yang benar ya. Nanti yang benar Bapak sebutin namanya. Ya. Oke ya. Ini sama kayak mencongak sebenarnya, tapi kalian gak usah tulis di buku. Kalian hanya ketik di Zoom chat jawabannya. Oke. Nomor 1. Ya, perhatiin soalnya. Nomor 1. Nah, nih. Ya. 3 dikali dalam kurung 4 tambah 6 tutup kurung dikurang 12. Bapak tulis di chat soalnya. Kalau yang udah dapat langsung ketik di Zoom chat. Kalau yang benar nanti Bapak sebutin namanya, silakan boleh langsung istirahat. Oke, Yoten silakan keluar. Udah boleh istirahat. Quincy silakan istirahat. Niko tunggu dulu. Marcel nanti masih salah. Anjas silakan istirahat. Valen silakan istirahat. Velin silakan istirahat. Michelle belum. Nico, Gerald, Enrico silakan istirahat. Kevin belum. Kayla belum. Marcel silakan istirahat. Ini siapa sih tulisan kecil amat namanya? Nggak kelihatan Bapak. Wycliffe ya? Ya, Wycliffe, Gwen, Kayla, silakan istirahat. Clarissa, Kevin, istirahat. Michelle belum ya? Masih salah lagi Michelle. Vanessa juga belum. Yang dikerjain yang dalam kurung dulu. Yang dikerjain yang dalam kurung dulu. Yang dalam kurung, baru ke perkalian, baru ke pengurangan. Habis istirahat nanti kalian bahasa Inggris. Sarli. Ya. Sama Sarmamudi nanti. Yuk. Mana lagi nih? Nggak ada lagi. Oh, sabar ya. Iya iya misal iya iya. Sabar sabar. Elis belum. Masih salah. Yang dikerjain yang dalam kurung dulu, baru ke perkalian, baru ke pengurangan. Rasanya emang gitu, dalam kurung perkalian baru kurang. Tapi hitungannya masih salah, Vanessa. Stanley masih salah. Jadi tinggal 15 orang partisipan. Habis. Yuk. 3 kali
Ya, 3 dikali dalam kurung 4 tambah 6 tutup kurung dikurang 12. Nah, betul. Vanessa, istirahat. Boleh keluar. Elis, keluar. Boleh istirahat. Wih, Stanley, belum. Masih salah, Stanley. Aduh, Michelle masih salah. Bukan segitu. Coba lagi. Dalam kurung dulu, walaupun dia penjumlahan, tapi yang dalam kurung dulu, baru ke perkalian di sebelumnya itu, di sebelum dalam kurung, baru ke pengurangan yang setelah dalam kurung. Nah, yuk, langsung. Hitung yang benar, hitungnya yang benar. Satu-satu. Hitungnya satu-satu, satu operasi. Giovanna, Sarli, silakan istirahat. Boleh keluar. Michelle, oke, akhirnya dapat juga. Nah, boleh keluar, istirahat. Yuk, 2 menit lagi. Pada kemana nih? Masih ada kan ya? Ini si Gwen, Sarli mah udah keluar. Ya. Stanley, Sarli Bapak keluarin ya. Put in waiting room. Stanley, Gerald, Louis, Ashley, Arya, Justin, Selo, Norbert. Yuk. Berapa? Nggak ada lagi yang bisa. Stanley bukan Stanley. Ini masih pada ada nggak nih orang-orangnya nih? Nih, Bapak ketik deh. Nih ya, Bapak bahas ya. Nih, coba perhatiin nih. Yang Bapak lihat cuma Stanley doang nih. Yang lain nggak aktif, Bapak nggak tahu. Ada tahu nggak? Tapi kalau ada, perhatiin. Ya. 3 dikali dalam kurung 4 tambah 6 dikurang 12. Ini ditulis ulang dulu. 3 dikali 4 tambah 6 berapa? 4 ditambah 6. Stanley. 4 ditambah 6 berapa Stanley? 10 kurang 12. Nah, udah hilang tuh dalam kurungnya. Sekarang tinggal perkalian sama pengurangan. Nah, yang dikerjain duluan yang perkalian dulu. 3 dikali 10. 3 kali 10 Stanley? Oke, 30 dikurang 12. Berapa? Kan 12-nya masih ada. Baru dikurang. Nah, itu jawabannya. Berapa Stanley? Ketik jawabannya di Zoom chat. 30 kurang 12 berapa Stanley? Oke, good. Betul ya. 18 ya. Oke, ini Bapak bahas ya. Sudah Bapak bahas. Oke. Waktu kita sudah lewat ya, udah 10.46, nanti kalian masuk lagi jam 11 pelajaran bahasa Inggris sama Sir Mahmudin. Oke ya. Thank you semuanya. Selamat beristirahat dan selamat makan. Bye bye.